bagaimana menjadi pemimpin pembelajaran atau yang lainnya atau punya pendapat yang lain tentang role yang akan kita presentasikan untuk pertemuan selanjutnya? Kalau dari saya lebih cenderung ke kolaboratif, Pak Muklis. Karena di sini ada nilai-nilai dari guru penggerak yang bisa nantinya membantu dalam melayani murid dengan baik. Di mana dari kegiatan ini anak-anak bisa saling bekerja sama dengan teman sejawat di sini untuk bisa melakukan sebuah pembelajaran yang sesuai dengan karakter murid di sini. Karena hal-hal ini jarang sepertinya untuk bisa dilakukan gitu Pak Muklis. Atau mungkin dari teman-teman yang lain, dari Pak Huda atau Pak Mulis sendiri. Kalau saya Bapak, saya lebih cenderung ke reflektif. Karena kita kan selalu berusaha istilahnya setelah kegiatan kita itu refleksi dulu, kemudian menemukan kira-kira kita itu kurangnya apa. Misalnya ketika mengajar misalnya, kemudian kita refleksi dulu. Saya mengajar, oh ternyata mengajarnya saya kurang A, kurang B, kurang C. Setelah itu, setelah kita ada tadi kita kan menemukan sebuah poin, berarti saya ini kurangnya kurang A, berarti kita butuh perbaikan seperti itu. Jadi saya lebih cenderung ke reflektif karena itu untuk mengetahui apa yang ada kekurangan pada diri kita atau apa kelebihan kita. Kalau kita punya kelebihan itu kita tingkatkan. Kalau kita punya kekurangan itu yang kita perbaiki. Itu kalau dari saya. Mungkin dari Pak Mulis punya pendapat lain, monggo Bapak. Ya, terima kasih Bapak. Untuk Pak Surono lebih ke kolaborasi, kalau Pak Huda lebih ke reflektif, kalau saya maunya ke pemimpin pembelajaran. Bagaimana menjadi pemimpin pembelajaran yang berinovasi. Katakanlah di situ kita tahu misalnya di SD ya, di situ kan kita bisa menggunakan permainan begitu ya, menggunakan permainan untuk memasukkan materi ataupun mata pelajaran ataupun hal apa yang akan kita sampaikan kepada siswa, tetapi basisnya adalah game, basisnya adalah permainan. Jadi kalau menurut saya maksudnya pendapat saya, bagaimana kalau pemimpin pembelajaran, terserah nanti kita akan sepakati dari ketiga opini kita masing-masing ini, kita akan cenderung ke yang mana. Betul juga Pak, tapi kan bagus juga itu. Kalau itu kan lebih banyak yang nanti kita punya bahan kalau yang itu ya. Kita punya banyak bahan untuk dipaparkan nanti kalau itu. Bagus juga itu. Ya. Gimana Pak Surono? Saya setuju dengan Pak Mulis ya, setuju dengan Pak Mulis. Pakai yang itu aja kayaknya lebih banyak bahan yang bisa dipaparkan itu. Iya, yang nanti disampaikan itu juga lebih banyak nanti Pak Huda. Bisa itu. Iya betul itu. Iya, masuk itu. Jadi gimana kesepakatan kita? Ya pakai sampean pemimpin pembelajaran tadi, kita pakai itu aja. Kita sepakat ya pemimpin pembelajaran ini. Tidak apa-apa ya, kalau kita mau pakai yang kolaborasi atau mau pakai yang reflektif punyanya Pak Huda, tidak apa-apa. Enggak, kayaknya lebih sampean kan itu juga nanti mencakup semua ya Pak, mencakup ke AB semua itu. Ketika membuat materi yang bagus kan ada kolaborasinya, ada refleksinya, nanti akan gabung ke situ Pak, ikut ke situ nanti bawaannya. Kayaknya gitu saya. Lebih umum itu ya. Bagus ya, setuju Pak. Pakai yang sampean aja. Ya. Berarti kita sudah ada kesepakatan tentang apa yang akan kita presentasikan besok ya, yaitu kita memilih pemimpin pelajaran. Oleh sebab itu mari kita bedah, kita rancang pemimpin pembelajaran ini. Kita akan menentukan satu
permainan yang akan kita gunakan. Untuk sebelum itu, bagaimana kalau kita langsung ke Canva ya? Mungkin bisa Pak Surono untuk langsung di Canva nanti share screen, apa saja yang dibutuhkan kan enak ya. Jadi kita tidak kerja 2 kali, pendapat kita itu apa yang masuk kita langsung kita eksekusi begitu ya. Oke, siap. Silakan Pak Surono dibuat panelnya, saya mengikuti. Sebelumnya di sini mohon maaf dulu karena jaringan di sini saya sering putus-putus ini. Jadi kalau buka Canva ini agak ribet soalnya. Kalau sama-sama saling buka ini saya. Dari tadi jaringan hilang lempar ya lagi. Kalau di saya ini. Oh iya. Berarti saya ya. Iya, saya ini sekarang pas di sekolah ini ada acara, jadi masih nggak bisa fokus pakai laptop karena ini masih rame di sini, jadinya hanya bisa ngikuti sementara Pak. Jenengan aja yang mimpin lah, saya ngikutin jenengan. Pak Huda pakai laptop apa HP itu? Saya sekarang pakai HP Pak. Tadi lupa bawa headsetnya, jadinya nggak kedengaran jika pakai laptop. Soalnya headsetnya nggak tak bawa tadi. Ini di HP ya. Oke. Kira-kira kita akan memilih permainan apa yang akan kita praktekkan. Di situ harus mencakup beberapa nilai yang dihubungkan, harus ada peran guru, kemudian bagaimana pemimpin pembelajaran, kemudian jadi nanti ada kolaborasi, ada reflektif di dalamnya, itu juga harus kita kita jabarkan di sana ya. Kira-kira ada sebelumnya sebelumnya kalau saya menyusul itu gini Pak, kita itu kan istilahnya kita awal dulu dari bagaimanakah cara menjadi pemimpin yang baik. Nah tadi hubungan berarti ini caranya apa? Pertama harus reflektif dulu gitu Pak. Jadinya itu sebelum menuju itu belakangnya bagaimana, harus punya sikap reflektif. Jadi selalu melihat ke belakang dulu sebelum maju. Jadinya itu sebelum kita ke poinnya, kita pakai poin tambahan dulu, kita harus ada reflektif. Bagaimana menjadi pemimpin yang baik harus reflektif dulu Pak. Jadi itu baru nanti ke pembelajarannya, biar nggak langsung ke poinnya Pak. Jadi sebelum ke materi belajarannya, kita kupas dulu bagaimanakah cara menjadi pemimpin yang baik kan gitu. Bagaimana Pak Surono, ada pendapat? Kalau menurut saya, karena itu terkait dengan kepemimpinan murid tadi, kita tentukan dulu kelasnya itu kelas berapa yang akan jadi sasaran, nanti baru kita nilai-nilai apa nanti yang bisa terkandung di dalam dalam nilai-nilai guru penggeraknya tadi. Misalkan tadi kan permainan, kita tentukan dulu itu sasarannya di kelas berapa nanti Pak Mulis. Baru nanti kita bisa menentukan nilai-nilai yang akan kita kupas tuntas nanti, entah itu reflektif atau kolaboratif nanti Pak Mulis. Kelas berapa? Kita mau fokus ke fase apa kira-kira? Kalau saya cenderung ke yang fase A gimana? Kalau A 1-2 ya. 1-2 saya kurang pengalaman. 1-2 itu saya kurang pengalaman tapi. Dapat yang kelas itu. Kalau fase A ini kan dasar dari segalanya pendidikan, semua kan berawal dari fase A, dari bisa belajar membaca, berhitung, semua kan ada di sana. Kalau kelas-kelas selanjutnya nanti kan kita cuman tinggal melanjutkan Pak Uda, Pak Mulis, untuk materi-materi yang lain di sekolah itu. Kalau menurut saya, tapi kita harus lebih banyak menekankan fokusnya kita itu di kelas rendah sebenarnya, agar pembelajaran ke depannya itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena kayak gini, kalau sudah misalkan ya di kelas 1 atau kelas 2
ada salah satu atau beberapa siswa yang sudah tidak bisa membaca, berhitung, itu kan nanti selanjutnya di kelas-kelas berikutnya itu kan akan menjadi kendala seperti itu. Tapi kalau sudah kita memfokuskan melatih siswa di kelas bawah atau di kelas 1, itu sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan, dia mempunyai pengalaman yang lebih, bisa membaca, berhitung, itu kan nanti ke depannya lebih enak. Itu kalau menurut saya, tapi dari pengalaman yang saya lihat di sekolah saya seperti itu, memang lebih banyak ditekankan di kelas 1 dan 2-nya. Ya. Sebenarnya kalau menurut saya itu ini kan pemimpin pembelajaran ya, fokusnya kita di sana. Kalau pemimpin pembelajaran itu tidak tergantung terhadap fase mana, tetapi bagaimana kita menerapkan pembelajaran itu, mau di fase ABC atau terserah, kita tentukan saja dulu kira-kira pada pemimpin pembelajaran ini kita akan menggunakan permainan misalnya ya, kita akan menggunakan permainan apa. Nah, permainan itu ketika kita korelasikan dengan pembelajaran, enaknya yang mana pembelajaran terus masuk ke kelas berapa begitu. Menurut saya lebih cepatnya, karena waktu kita terbatas, kita tentukan saja dulu mungkin permainan apa yang akan kita gunakan, nanti pembelajarannya itu kita masukkan di sana itu bagaimana begitu. Betul juga tapi itu. Kalau menurut sampean apa Pak kira-kira yang cocok? Sampean punya ide apa coba? Sekalian lah, sekalian yang punya langsung dilanjutkan, nanti ditambahkan kalau kurang-kurang. ini saya masih iya. nyari ya, apa-apa sekalian nanti. Pak Huda mungkin lebih berpengalaman kan, mungkin sudah banyak hal yang sudah diimplementasikan. Kira-kira yang Pak Huda pernah coba itu yang mana Pak? Kalau saya itu banyakan itu menggunakan IT tadi, pembelajarannya itu nanti apa? Ya pakai ice breaking nanti kombinasinya dengan menggunakan IT. Jadi di tengah-tengah belajar kita menggunakan seperti yel apa. Kemudian untuk pembelajarannya kita menggunakan HP dan laptop IT yang dipakai. Itu yang saya gunakan selama ini. Kan saya biasa ngajar kelas tinggi Pak. Jadinya saya pakai seperti itu yang saya gunakan metodenya. Ya, kalau ice breaking itu kan untuk meningkatkan semangat anak-anak. Untuk media IT itu kan medianya Pak. Tapi yang saya maksud itu adalah contoh permainannya yang sekiranya itu kita bisa mengkolaborasikan dengan memasukkan materi di dalamnya. Kira-kira permainannya apa begitu Bapak? Ya, kalau IT atau yang lain itu kan media yang digunakan. Media. Pak Surono mungkin. Kalau saya biasanya itu ya, kalau saya lihat di pembelajaran di sekolah, biasanya menggunakan semacam media tutup botol Pak Muhlis. Ya, tutup botol pintar itu. Namanya katanya tutup botol pintar. Setelah saya amati, proses pembelajarannya di situ juga masuk, di kolaboratifnya juga ada, di mana di situ nanti permainan itu dikelompokkan menjadi beberapa kelompok siswa itu, kemudian nanti masing-masing kelompok itu disediakan sebuah tutup botol Pak Muhlis. Disediakan sebuah tutup botol yang beragam, dan di mana di masing-masing tutup botol itu ada hurufnya. Ada huruf dari A sampai Z itu dibuat dan masing-masing kelompok itu ada. Nah, nanti itu yang saya perhatikan kemarin itu juga guru di situ menampilkan sebuah gambar. Nah, dari masing-masing gambar itu anak-anak disuruh memilih tutup botol sesuai dengan namanya. Dengan istilah lainnya itu menyusun sebuah kata. Jadi nanti itu ada puzzle gitu. Iya, kayak semacam puzzle itu Pak Huda. Itu ada sebuah karton di dusnya botol air minuman itu dikasih kertas karton. Kemudian tutup botol itu yang lehernya saja itu dipotong kemudian ditempel menjadi beberapa baris. Nah, kemudian tutup botolnya itu dikasih
sebuah huruf di atasnya. Jadi begitu nanti guru menunjukkan sebuah gambar, coba ini gambar apa untuk kelompok 1. Misalkan gambar sapi ya. Jadi di kelompok itu mencari huruf-huruf itu kan, untuk botolnya itu kan sudah ada huruf-hurufnya kan dari A sampai Z. Jadi masing-masing kelompok itu cari, oh ini adalah gambar sapi, jadi huruf apa yang ada, misalkan S kan, itu murid-murid itu bisa saling nyari, oh ini huruf S, ini huruf A, ini huruf P, ini huruf I. Terkadang juga yang saya lihat kemarin itu ada yang salah Pak Huda sama Mulis, mau menuliskan sapi, nggak taunya yang dipilih katanya itu hurufnya adalah S, A, P, dan U. Jadi begitu ditempelkan, dimasukkan di papan itu, papan yang sudah ada potongan lehernya, itu diputar seperti ini sehingga nanti sebuah kata. Sehingga kalau dibaca nanti direfleksikan itu kan biasanya gambar bentuk sapi, jadi setelah direfleksikan membaca menjadi sapi. Nah, di sini kita melakukan penekanan sebagai guru bahwa apa yang sudah diceritakan adalah tidak sesuai dengan yang digambar. Terus kelompok lain, kedua misalkan gambar kursi. Jadi satu kelompok itu harus mencari huruf-huruf itu hingga membentuk sebuah kata kursi. Lalu nanti diminta maju untuk menempelkan di tutup botol yang sudah ada itu. Karena di situ nilai apa ya? Nilai yang terkandung dari kolaboratifnya kalau menurut saya itu masuk nanti. Kalau permainan di sekolah saya seperti itu. Karena apa? Kalau di Pak Huda mungkin lebih banyak menggunakan teknologi atau IT. Kalau di lembaga kami Pak Huda, karena keterbatasan jaringan, jadi kami tidak bisa menggunakan secara maksimal meskipun kita punya untuk melakukan seperti apa yang Pak Huda lakukan dengan menerapkan audio visual misalkan, kita kendala di jaringan dan juga sarana di sekolah. Jadi kita lebih apa istilahnya, lebih memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di lingkungan sekolah. Manfaatnya itu juga cukup besar buat saya karena selain bisa mengurangi sampah yang membludak yang ada di lembaga, kita juga bisa istilahnya mengkreasikan apa yang menjadi ide-ide dari masing-masing guru di kelas itu, Pak Uda. Mungkin bisa ditanggapi Pak Mulis, bagaimananya nanti. Boleh, ini saya Pak Uda di mod dulu ya Pak Uda. Gimana Pak? Mod dulu sebentar. Mod dulu biar tidak terlalu ramai. Oh iya, oke. Iya. Ya, sip. Terima kasih Pak Uda. Apa yang disampaikan Pak Surono tadi masuk, ini intinya adalah merangkai kata melalui tutup botol. Tutup botolnya itu diberi huruf A sampai Z. Nanti pelaksanaannya adalah dari satu kelas, misalnya kita ambil fase A, kelas 1 atau kelas 1 lah, kelas 1, karena ini adalah merangkai kata. Merangkai kata ini cocoknya kelas 1. Nah, dari kelas 1 itu misalnya satu kelas dibagi menjadi beberapa kelompok kecil, misalnya paling banyak 3 misalnya. Nah, dari masing-masing kelompok itu kita sudah membentuk kalau kolaborasi dengan adanya tutup botol pintar ini. Nah, nanti di situ untuk mencari satu kata, kemudian ditempel, ya mencari satu kata melalui huruf-huruf yang ada di tutup botol itu. Kalau menurut saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Surono. Kita fokus kepada istilah atau tutup botol pintar begitu. Dan tadi juga dijabarkan bagaimana kinerja pemimpin pembelajarannya, bagaimana kolaborasinya juga ada di sana. Di setiap anak itu berkolaborasi untuk sama-sama saling mencari huruf apa saja yang ditunjukkan sehingga nanti kemudian ditempel untuk menjadi satu kata. Kemudian refleksinya nanti kita dapat juga di sana nanti ketika sudah hasil dari penerapan kita sebagai pemimpin pembelajaran, refleksinya apa kita pasti ada di sana. Kalau menurut saya setuju dengan apa yang disuruhkan oleh Pak Surono dengan kita akan membuat game dengan judul tutup botol pintar. Kalau saya setuju. Bagaimana dengan Pak Huda? Silakan. Oke, setuju. Setuju Pak. Setuju, oke. Ya. Berarti kita sudah memilih suatu permainan. Ya,
yang kita beri judul tutup botol pintar, dan ini untuk fase A. Kemudian kita spesifikkan lagi ke kelas 1, begitu ya? Karena di sini adalah permainan huruf yang ada di dalamnya. Ya, gitu ya. Juga penulis. Ya, Selain kelas 1 itu karena ini menyusun kata, merangkai kata, itu lebih ngepasnya lagi di mapel bahasa Indonesia itu. Oh ya, boleh. Berarti kelas 1 mapel bahasa Indonesia begitu ya? Iya, kelas 1. Ya. Berarti kita langsung ke ini ya, ke apa? Ke Canva aja ya? Ya. Coba ya, oke. Ya, silakan. Dengan siapa yang mau buka ini? Silakan ya. Kirim ke grup ya. Ke grup pribadi yang barusan dibuat. Sebentar, Pak. Saya share screen saja di sini, Bapak, biar sama-sama juga memantau. Ya, seperti itu. Share screen saya sudah keluar ya? Ya, sudah. Sudah. Oke. Ini saya kasih judul ini jar skill tutup botol pintar. Ini ya. Pak, tidak diberi judul apa namanya, pemimpin pembelajaran kita anunya. Diberi judul apa tadi? Pemimpin pembelajaran tadi. Kita masuk ke dulu judulnya itu, ke judulnya itu. Belajar berarti menjadi pemimpin pembelajaran atau gimana ditambahnya? Nanti pemimpin pembelajaran dengan metode gitu, Pak. Oh. Pemimpin pembelajaran dengan metode apa gitu? Dengan metode belajar sambil bermain. Ya. Gimana? Ya, Pak. Atau seperti ini Pak Mulis. Apa itu ganti aja misalkan ke nilai dan peran guru penggerak kolaboratif pada permainan tutup botol pintar. Itu kan di awal sebenarnya judul yang akan kita tampilkan nanti di kan, iya kan? Iya. Gimana kalau nilai dan peran guru penggerak kolaboratif pada permainan tutup botol pintar. Pada nilai dan peran guru penggerak kolaboratif begitu ya? Nilai dan peran guru penggerak. Nilainya pakai anu nih. Pakai nilai kolaboratif ya, bukan nilai yang tadi berarti ya. Nilainya yang dimunculkan ini. Berarti pakai nilai yang kolaboratif, bukan pemimpin pembelajaran yang dimunculkan berarti. Yang jadi judulnya. Bagaimana? Pakai kolaboratif apa pakai pemimpin pembelajaran yang dimunculkan di judul? Begitu ya. Nilai dan peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran, begitu ya? Nilai pembelajaran. Ya. Ya bisa itu, Pak. Bisa itu. Nilai gimana Pak Surono? Sebagai pemimpin pembelajaran bermain sambil sebagai pemimpin pembelajaran dengan metode gitu, dengan metode atau dengan apa? Metode ya kalau itu ya.
Itu metode apa nganu apa Media, lagi itu? media. Media. Kalau media kan anu Pak, media kan alat. Kalau itu kan bukan media kayaknya. Metode atau apa lagi itu? Yang lagi itu. Apa itu? Metode atau Strategi. strategi atau metode itu? Strategi ya? Ini kan sebenarnya walaupun tidak dimunculkan, pemimpin pembelajaran sudah menunjukkan bahwasanya kita itu sebagai pemimpin pembelajaran. Kalau saya ambil misalnya belajar sambil bermain, judulnya tutup botol pintar begitu. Bagaimana kalau seperti itu? Artinya ya sebenarnya bisa sih, biar lengkap maksudnya ya. Tidak apa-apa juga. Lebih jelas anggapnya ya. Anu aja pada atasnya itu sampean kasih lagi tadi itu apa namanya kan tapi itu bawahnya kasih lagi ya sampean tadi itu bermain sambil belajar gitu. Iya. Gitu. Belajar sambil bermain. Nilai dan peran guru berat sebagai pembelajaran belajar sambil bermain. Judulnya tutup botol pintar, begitu ya? Itu sudah itu bagus. Sip. Ya. Nah, Kelompok 2. Pak, halo, siapa no? Badrul Huda, siapa sih? Pak Huda. Pak Huda. Iya. Ya halo. Pak Huda. Nama Ibadrul Huda. Ibadrul Huda. Ibadrul Huda. Betul Pak, Ini, seperti Pak, ya? itu. Oke, kita lanjutkan. Kelompok sudah kita ke Pak Fasil ya. Fasilitator Pak siapa dah? Pak Suraji. PLI. Tapi di sini beda itu ya, beda PP ya. Sebutkan semua. Bisa, nggak apa-apa. Kalau pengen cepat mungkin bisa di-share aja, bisa di-share, saya bantu anukan juga biar cepat selesai juga. Saya kan saya juga ada laptopnya juga sebelah saya ini, jadinya sambil saya kerjakan. Bisa ya? Iya, bisa. Sip. Oke. Saya share di itu ya, di chat. Oke, siap. Oke, dilanjut Pak Huda. Masuk ya? Masih mute suaranya, Ben. Masih mute. Ya Pak, maaf ini Mas. Ya Pak. So, maaf ini misalnya sini Pak sini ruame jadinya itu kadang-kadang caranya itu adu arah ini.
Ya Pak, tak copy dulu masih Pak ya. Saya copy dulu. Itu berbeda device dengan yang dipakai untuk Zoom ya Pak Huda? Yang Pak Huda kerjakan untuk Canva-nya? Pak Huda? Berbeda Pak, berbeda. Sorry, berbeda ini masih saya copy yang linknya ini. Berbeda device Pak. Oh, berarti tidak bisa share screen ya? Maksudnya kita Iya, tidak bisa lihat. nggak bisa lihat. Cuma kalau misalnya saya bisa bantu kan, coba sambil share screen, nanti kan kelihatan juga saya ngeditnya kan, gitu. Saya minta share screen, nanti misalnya perlu tambahan, tak bantu di sini, kerjakannya kan bisa kerja bareng gitu. Siap. Saya Soalnya, setelah ini ke latar belakangnya Pak ya, latar oke belakang. siap. Oke. Latar. Kita akan isi latar belakang, kira-kira akan diisi apa latar belakangnya ini? Mengapa kita memilih peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran? Boleh. Kira-kira kenapa ya? Mengapa kita memilih peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran untuk kita masukkan di sana? Kalau saya punya usul masukan ya, karena itu hal yang terpenting yang sangat berpengaruh pada diri anak nanti, pada kemajuan proses pembelajaran anak. Jadi kalau kita itu pembelajarannya itu bagus, nanti anak-anak juga akan kemajuannya akan pesat, karena kita ngajarnya bagus sesuai dengan itu, karakternya akan tumbuh di situ Bapak. Jadinya mengapa? Karena itu hal utama yang menjadikan siswa itu bisa berkembang atau tidaknya. Itu dari saya. Mungkin dari yang lain bisa ditambahi atau bagaimana? Ya, Pak Surono. Lanjut dulu Pak Molis. Bagaimana ini? Itu seperti itu atau bagaimana? Karena pembelajaran itu adalah hal yang fundamental yang menjadi acuan atau menjadi hal yang paling penting yang mendasari. Kurangnya bahasanya aja. Tadi apa wes? Coba ketik ya, biar nggak lupa. Enggak apa-apa, dulu dimasukkan itu dulu Pak Mulis latar belakangnya, karena ini mengingat waktu juga terus berjalan. Karena ini masih banyak ke belakangnya yang harus kita bahas juga. Jadi oke, bertambah lagi ya. Nanti kita lagi
kita perhalus lagi nanti. Kalau sudah ada slide per slide-nya nanti kita bisa komunikasikan kembali nanti. Ya, berarti peran dasar gitu ya, peran dasar. Ya. Ya. Pemimpin pembelajaran. Bisa juga untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan siswa bisa. Utama yang dapat membentuk karakter pengetahuan siswa. Sudah Pak, coba saya lihat sudah ketikan di apa ditunya di kanvanya. Sudah sampean lihat itu kanvanya. Ya, ya. Pak Mulus mungkin kanvanya sampean share screen Pak, biar Pak Sultan biar tahu. Ya, ya. Oke, siap. Ditambahi bagaimana nih? Ditambahi apa? Ditambahi dari yang kecil Pak, itunya Pak, biar enggak hurufnya ya. Oke, enggak aktif yang huruf besar semua Pak. Saya tadi ngopi sama tadi Pak, ngopi sampai yang tadi. Iya. Oh semua sama ya. Saya ambilkan yang ini dulu, yang kelompok 2 ini. Oke. Saya taruh di sini. Saya kopikan dulu Pak ya. Nah itu. Siap. Oke. Di sini ya oke ya. Oh ini oke. Oke. Oke mana Pak? Sampean. Bentar. Oh sampean cut ya oke. Nggak bisa. Harus diketik. Ini Pak. Oke. Karena dapat membentuk nanti kalau kurang Pak bisa dian lagi dia tambahin lagi nanti ya. Sementara itu dulu mungkin berikutnya. Ya berikutnya dulu. Biar nggak lama. Ya. Tambah slide. Sudah tentu. Sudah. Kita ke bentar. Kata belakang kemudian tadi masuk langsung ke masukan tadi permainan tutup botol tadi itu. Oke. Topik pembahasannya di situ ada peran guru Pak, ada peran penggerak, pemimpin pembelajaran, nilai guru penggerak, belajar sambil bermain, tutup botol itu, kemudian refleksi biar sama-sama masuk Pak. Oh gitu ya. Ya, di latar belakangnya hampir ganti topik pembahasan Pak. Topik pembahasannya. Ya. Pembahasan terus. Yang poin pertama itu peran kita ya, sebagai guru penggerak. Ya. Nomor 1 peran guru penggerak. Peran guru. Terus. Dan apa lagi? Pemimpin pembelajaran, kemudian pemimpin pembelajarannya. Ini kan disambung ya? Disambung nggak bawahnya? Nomor disambung. Nomor 2. Ya, Keduanya. 2. Pemimpin pembelajaran ya.
Ya, Oh, langsung itu ini juga aja. perlu dibahas. Ya. Energi. Nomor 2 itu pemimpin pembelajaran. Dua ya, pemimpin pembelajaran. Terus ketiga, Nomor 3 itu nilai guru penggerak. nilai guru penggerak. Terus Baru masuk ke permainannya Pak, yang keempat Pak. Belajar sambil bermain, tutup botol pintar. Sambil bermain, tutup botol pintar. Kemudian terakhir refleksi, cukup sampai situ Pak. Oke, refleksi ya, ya ntar. Lahir refleksi ya. Ya, itu ntar Pak, refleksi. nomor 5 ya, 5 refleksi. Ya. Itu di yang di tengah, ke kiri aja. Ya, ntar. Oke, sebentar Pak. Ya. Masih saya tata. Oke, gini ya, nomor pakai ini ya. Seperti betul. ini. Ya. Belajar sambil bermain, tutup botol pintar. Baru kita bahas Pak satu persatu dari peran guru penggerak. Slide selanjutnya. Ini ya. Kira-kira apa saja perannya kita? Peran guru penggerak. Tadi saya sebagai apa? Sebagai kalau perannya bisa mewujudkan kepemimpinan murid dengan menguatkan nilai guru penggerak, yaitu kolaboratif. Ya, yang slide masih belum pindah ya? Sudah Pak. Pertama. Sudah pindah ini. Yang barusan Pak Surono itu. Mewujudkan apa Pak Surono? Mewujudkan kepemimpinan murid. Kepemimpinan murid dengan menguatkan nilai guru penggerak. Menguatkan nilai guru penggerak, yaitu kolaboratif. Terus itu ini aja. Iya. Kalau ada yang mau ditambahkan enggak apa-apa, nomor 2-nya. Nomor 2-nya ya. Dengan berarti menunjukkan kepemimpinan murid. Kan bisa lebih dari satu perannya itu. Bisa apa ya? Menjadi coach bagi guru lain kan masuk, Pak. Menjadi coach bagi guru lain. Intinya menjadi contoh atau mentor ya. Bagi rekan sejawat. Ya. Terus inovasi itu ya, membuat inovasi bisa itu ya, membuat inovasi kan perannya Pak. Perannya coach itu kan inovasi sudah di dalamnya. Peran guru penggeraknya di dalam kegiatan belajar sambil bermain ini perannya apa? Kan sudah masuk itu kalau inovasinya itu sudah masuk menurut saya. Itu aja ya, itu saja dulu. Lanjut dulu ya ke yang berikutnya ya. Iya, lanjut dulu Pak. Kemudian ke ketiga itu apa ini ya? Nilai berarti nilai guru penggerak sudah satu. Saya ingin tadi ini peran guru penggerak sudah. Kemudian ini tadi ini topik pembahasan peran sudah. Kemudian setelah peran masuk ke pemimpin ya, belajar ini. Pemimpin pembelajaran ini. Pelajaran. Ya, slide selanjutnya pemimpin pembelajaran. Sudah. Pemimpin pembelajaran. Diartikan ini. Bagaimana isinya? Diberi apa ini pengertiannya atau bagaimananya? Pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajaran yang mendorong saya. Iya, diartikan enggak apa-apa. Diartikan ya. Pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajaran berarti salah satunya bisa ini ya.
pakai ini ya. Saya pakai yang ini. Ya apa ini? Guru harus mampu menjadi atau membuat lingkungan sekolah yang nyaman. Gitu ya. Yang mana? Yang ini? Iya, pemimpin pembelajaran. Berarti guru? Ini artinya apa barusan itu, Pak? Saya Enggak, ngambil belum. dengan ngambil ini. Di latar Lagi belakang. ya. Coba. Jadi ya. Ini. Itu arti dari pemimpin pembelajaran ini. Tindakan yang dilakukan dengan maksud mengembangkan lingkungan kerja yang produktif, serta mengembangkan kondisi dan yang diinginkan siswa. Masuk. Yang memuaskan bagi guru itu, memuaskannya itu mungkin diganti, Pak. Memuaskan itu, yang istilahnya itu, memuaskan itu memaksimalkan. Ya, memaksimalkan atau mengoptimalkan produktif boleh. Yang optimal dan lingkungan kerja yang produktif dan optimal. Optimal ya, optimal bagi guru, optimal. Oke. Seperti ini. Ya, ada tambahan lagi. Sebentar. Maksud mengembangkan lingkungan kerja yang produktif dan optimal serta kondisi dan hasil belajar yang diinginkan siswa. Pak Surono mungkin tambah? Enggak, terus. Lanjut. Berikutnya ya, setelah berikutnya ya, berikutnya berarti. Bentar, yang berpihak pada siswa sudah masuk hasil belajar yang diinginkan pada siswa ya? Sudah masuk, Pak. Sudah masuk ya? Berarti tidak usah ditambahi lagi ya? Ya kayaknya sudah masuk, Pak. Ini kalau mau ditambahin lebih lagi ya nggak masalah, juga mau tambahin lagi. Cuma ini sudah masuk katanya. Kan diinginkan berarti sudah sesuai dengan mereka. Ya sudah, tinggal slide selanjutnya aja, Pak, ke nilai penggeraknya, Pak. Nilai guru penggerak. Seperti yang dibahas tadi ya di kelompok room yang pertama itu pasti ya apa berpihak pada murid ya, berpihak pada nomor satu. Yang itu pertama itu mandiri itu loh, mandiri, reflektif, kolaboratif itu berpihak pada murid, terus kolaboratif, inovatif dan mandiri. Reflektif, ya itu Pak. Apa dulu? Reflektif dulu. Reflektif disebutkan kita ngambil semuanya apa sebagian? Semuanya Pak. Semuanya. Iya. Dijabarkan semua nilainya. Iya. Oke. Iya. Apa dulu? Kalau bisa, berarti kasih nomor 1. Oke, siap. Nomor 1 reflektif ya, reflektif. Reflektif buka kurung, selalu melihat dari sisi positif setiap apa gitu Pak. Artinya itu Pak. Mana selalu bukan, reflektif artinya reflektif artinya. Bentar ya, tak carikan. Reflektif itu kan hasil evaluasi kan, saran ya, semacam saran ya. Ini mampu mengenai segala pengalaman yang ada di sekelilingnya. Jadi karena ini di kelas Pak, jangan langsung dimasukkan, mampu merefleksikan mengenai segala pengalaman dan peristiwa yang terjadi pada saat setiap pembelajaran, di setiap pembelajaran, di setiap pembelajaran. Oke, gini. Pembelajaran. Oke. Kedua, apa? Reflektif, mandiri, inovatif. Kolaboratif. Apa dulu? Kolaboratif. Oke, kolaboratif ya. Kolaboratif. Oke. Saya izin ke belakang dulu, ke Marketing. Oh, monggo, ya, monggo, siap. Kolaboratif. Itu merupakan kolaboratif di sini merupakan salah satu dari nilai-nilai guru penggerak
Coba ini Pak. Coba nih saya misalkan dengan ya kalau kurang dengan ya dengan komen ya. Nih, membangun hubungan kerjasama yang positif dengan harmonis dengan siapa ini? Di sini. Kalau Apakah itu, dengan kalau kolaboratif merancang pembelajarannya itu biasanya dengan teman sejawat, Pak Uda. Dengan teman sejawat. Teman sejawat, iya. Dengan teman sejawat berarti ya. Nah, dengan teman sejawat untuk merancang rencana pembelajaran. Untuk merancang pembelajaran. Rencana pembelajaran. Gini Pak. Iya, yang sesuai dengan karakter murid. Yang sesuai karakter murid. Dengan karakter murid. Ini. Ya. Apalagi? Yang ketiga, inovatif. Inovatif ya. Iya. Inovatif. Kita lihat dulu ya. Inovatif ini artinya menemukan ide-ide gagasan baru. Pak ini. Iya, menemukan gagasan atau ide baru yang tepat. Bagaimana ini udah pas ini ada yang kurang enggak? Yang mana Pak Uda? Bentar saya lihat. Yang nomor tiga. Pembelajaran kepada peserta didik yang menyenangkan. Yang nomor 3, menemukan ide-ide atau gagasan baru tentang metode, media, dan suasana pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik dan menyenangkan. Bagaimana? Ya. Pas. Yang inovatif cukup. Terus mandiri ya. Apalagi mandiri. Kita mandiri juga ada ya di sini ya. Oke. Mandiri. Nih, bagaimana? Yang mandiri? Di lingkungan. Itu ke unsur masyarakat masuk juga ya? Yang mana? Selain ke dirinya sendiri, ke masyarakat juga masyarakat. ada. Ini bagusnya ke pembelajaran tadi apa luas Pak? Bagusnya ini. Luas itu Pak, karena itu luas kan berarti. Guru penggeraknya kan. Ini lingkungan sekitarnya nih Pak. Oh iya. Masuk kan? Mandiri menjaga motivasi untuk dirinya sendiri, untuk membuat perubahan baik untuk lingkungan sekitarnya maupun ya. Nah, masuk kan ini. Masuk ya. Slide selanjutnya Pak Yuda. Kita tambah lagi. Kurang satu itu. Kurang satu apa? Berpihak pada murid. Oh, iya. Oke. Berpihak pada murid. 5 berarti ya. Pakai 5 ini ya. Kebutuhan dan keluar ya. Selanjutnya. Coba ini. Kurang apa ya? Dengan kebutuhan dan kebutuhan apa nih? Dan apanya kira-kira ini? Nomor 5. Memastikan bahwa setiap individu mendapatkan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik murid. Karakteristiknya gini ya. Gini ya. Ini. Karakteristik siswa gitu ya. Siswa. Oke. Ini. Ya, sip. Berikutnya ke slide berikutnya ya. Slide berikutnya
Belajar sambil bermain, tutup botol pintar. Belajar sambil Ini udah double ya? Ini double. Masa? Nilai Masa? guru Berapa? penggeraknya double ini. Double itu. Oh, ini setnya. yang double ya? Yang ini ya? Oh, double 89. ini. Oke. Hapus yang 4 itu hapus. Sudah. Ya. Belajar sambil bermain. Nah, Bermain, tutup. Pak, salah ngapus. Hah? Salah ngapus nilai penggeraknya, kena ke yang nomor 5 yang terhapus. Kan mestinya 5 nilai. Ini kan 4. Oh, ya. Ini. Yang dia. Oh, ya ini. Oh, ya. Yang 4 itu. Ulang lagi ya. Yang slide 7 Pak udah dihapus Pak udah. Karena di slide 8-nya sudah lengkap. Ya. Ini berarti yang ini dihapus. 8 lengkap ya. Ini dihapus yang ini ya. Yang slide 7 ya. Yang slide 7-nya dihapus. Ini ya. Ya. Ini ya. Nah, siap. Pack 7 dihapus di copy untuk yang sudah. Oke, sudah. Ini apa? Itu langsung ke permainan. Permainan, tutup, gitu ya. Permainan. Ya. Tutup botol pintar. Tutup botol pintar. Sini ya. Iya. Ini pengertiannya ini. Pak, jangan permainan saja, Pak. Jangan permainan saja. Gimana? Belajar sambil bermain. Belajar, oke. Ya. Belajar sambil bermain. Tutup botol pintar. Ini. Botol pintar ya. Oke. Itu dijelaskan dulu tujuan dan manfaatnya itu. Oh, tujuan dulu. Oke. Iya. Oke. Itu kan nanti di bawahnya ini. Ini tujuan ini. Iya, di bawahnya langsung begini. Tujuannya itu apa? Ya, tujuannya. Manfaatnya nanti apa? Tujuannya di situ. Ya, silakan. Sudah habis bisa diakhiri dan kembali ke main room ya. Bagaimana ini? Bersambung berarti ya? Bersambung ya? Oke, siap. Saya berikan presentasinya ya. Oke. Diskusinya bisa diakhiri dan kembali ke main room untuk kelompok. Berarti itu kan sudah disimpan di Canva ya, Pak? Ya, sudah, Pak. Sudah. Otomatis kan? Kita finishing. Ya. Oke, siap. Ya. Oke, siap. Siap, oke. Bersama lagi. Coba finishkan lagi yang ini nanti ya. Oke, siap. Ya, kita close, kita ke pindah ya. Oke, siap, Pak. Oke, siap ya.